Halo sahabat lingkungan. Salam jumpa dengan kami, Tim Edukasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi yang cukup penting, yaitu bank sampah. Baiklah, mari kita mulai. Sahabat lingkungan, dengan makin bertambahnya jumlah timbulan sampah, maka kita harus menyadari bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga dengan demikian, selain dapat mengurangi jumlah sampah yang harus ke TPA, pengelolaan sampah juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Dalam pasal 1, Permen LHK nomor 14 tahun 2021 dijelaskan bahwa bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Terkait dengan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, Permen LHK nomor 12 tahun 2021 menyebutkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah. Dalam kaitan ini, sampah sebagaimana dimaksud meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sebagai sebuah bagian dari sistem pengelolaan sampah, bank sampah harus memenuhi persyaratan, setidaknya ada 3 hal. Pertama, melakukan pengelolaan sampah. Kedua, memiliki fasilitas yang memadai. Dan yang ketiga, mempunyai tata kelola atau manajemen bank sampah. Mari kita lihat penjelasannya. Bagian ke-1, melakukan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah, salah satunya adalah dengan melakukan pemanfaatan kembali sampah, yaitu mengguna ulang seluruh atau sebagian sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Sedangkan kegiatan penanganan sampah adalah kegiatan yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Pemilahan sampah adalah pengelompokan sampah ke dalam beberapa jenis seperti sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3, sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang biasa disebut sebagai sampah organik, sampah yang dapat diguna ulang, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya, yang ini biasanya berupa sampah residu. Lanjut, pengumpulan sampah adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan sampah, yang meliputi kegiatan mulai dari mengangkut sampah dari sumber hingga ke fasilitas bank sampah, dengan menggunakan alat angkut yang dapat mencegah terjatuhnya sampah. Dalam beberapa contoh bank sampah lainnya, pengumpulan juga dapat dilakukan secara langsung oleh para nasabah bank sampah, dengan mengantar langsung dari rumah masing-masing ke lokasi bank sampah. Dan pengolahan sampah. Kegiatan mengolah sampah di fasilitas bank sampah dapat dilakukan antara lain dengan cara pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi. Sedangkan tingkat kemampuan mengolah sampah di bank sampah itu sendiri sangat tergantung dari SDM dan sarana pendukung yang tersedia. Bagian kedua dari syarat bank sampah adalah memiliki fasilitas yang memadai. Fasilitas ini dibedakan berdasarkan jenis bank sampah. Ada 2 jenis bank sampah, yaitu pertama, bank sampah induk, disingkat BSI, adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten kota. Kedua, bank sampah unit, disingkat BSU, adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa atau sebutan lainnya. Terkait dengan fasilitasnya,
Ada sedikit perbedaan antara fasilitas bank sampah induk dan fasilitas di bank sampah unit. Fasilitas bank sampah jenis bank sampah induk memiliki fasilitas yang harus memenuhi syarat, yaitu memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah, dan sarana tersebut dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana. Memiliki luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan, lokasinya juga mudah diakses, tidak mencemari lingkungan. Memiliki sarana pengolahan sampah, dan memiliki alat transportasi pengumpulan sampah. Sedangkan fasilitas bank sampah unit harus memenuhi syarat berikut. Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah, dan dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana yang dimaksud, luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan. Lokasinya mudah diakses, dan tidak mencemari lingkungan. Jadi, bank sampah unit tidak diharuskan memiliki sarana pengolahan sampah, dan juga tidak harus memiliki sarana transportasi sendiri. Dan bagian ketiga dari syarat bank sampah adalah memiliki tata kelola atau manajemen bank sampah. Tata kelola ini juga dibedakan berdasarkan jenis bank sampah, yang meliputi tata kelola bank sampah induk dan tata kelola bank sampah unit. Tata kelola bank sampah induk meliputi hal-hal berikut ini. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan, berbentuk badan usaha, cakupan pelayanan di tingkat kota kabupaten. Memiliki nasabah yang terdiri dari BSU, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya, dan atau rumah tangga, serta memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan bank sampah, paling sedikit meliputi jam operasional, jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah, dan pencatatan jenis dan volume sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali dan atau pengolahan. Selanjutnya, tata kelola bank sampah unit meliputi hal-hal berikut ini. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan, dibentuk oleh kepala kelurahan, atau kepala desa, atau sebutan lainnya. Memberikan pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan atau desa, atau sebutan lainnya. Memiliki nasabah yang berasal dari rumah tangga, dan atau usaha mikro kecil dan menengah, yang berada dalam satu wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan atau desa atau sebutan lainnya. Dan memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan bank sampah. Paling sedikit meliputi jam operasional, jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah serta pencatatan jenis dan volume sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, dan atau pemanfaatan kembali sampah. Nah, sahabat lingkungan, itulah sekilas materi tentang bank sampah. Semoga dapat memberikan sedikit wawasan bahwa pengelolaan sampah salah satunya adalah dengan melalui sistem bank sampah. Untuk memahami lebih mendalam, sahabat lingkungan bisa membaca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah.